Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di sorga, Bapa yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Pagi ini sebelum kami menjalani seluruh aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong supaya kami bisa mengerti dan memahaminya, dan kami sukacita melakukannya di sepanjang hidup kami, dan dengan pertolongan Tuhan, kami diberi kemampuan, kami diberi keberanian untuk memberitakannya kepada orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Yesaya pasal 1, ayat 18 sampai 19. Yesaya pasal 1, ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tema renungan kita hari ini adalah anugerah Allah yang mengubahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya diawali dengan teguran keras kepada bangsa Yehuda yang telah meninggalkan Tuhan. Mereka masih rajin mempersembahkan korban dan menjalankan ibadah, tetapi hati mereka jauh darinya. Kehidupan mereka dipenuhi ketidakadilan, penindasan, dan pemberontakan. Namun di tengah penghukuman yang pantas mereka terima, Tuhan menyampaikan undangan yang penuh kasih. Marilah, baiklah kita berperkara. Tuhan bukan sedang mengajak manusia berdebat untuk membuktikan siapa yang benar, melainkan mengundang orang berdosa untuk datang kepadanya, mengakui dosanya, dan menerima anugerah pengampunan yang telah disediakannya. Ayat ini juga menggambarkan betapa seriusnya dosa manusia. Warna merah kirmisi dan kain kesumba melambangkan noda dosa yang begitu dalam, sehingga mustahil dihapus oleh usaha manusia. Tidak ada perbuatan baik, ibadah, atau jasa yang mampu membersihkan hati yang telah tercemar oleh dosa. Tetapi Tuhan sendiri berjanji bahwa dosa yang merah itu dapat menjadi putih seperti salju dan bulu domba. Janji ini menunjuk kepada karya penebusan yang digenapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui darahnya yang tercurah di kayu salib, orang berdosa dibenarkan, diampuni, dan dipulihkan hubungannya dengan Allah. Inilah kasih karunia yang tidak mungkin diperoleh oleh kekuatan manusia. Karena itu, respons yang Tuhan kehendaki bukan sekedar penyesalan sesaat, tetapi pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan sejati terlihat ketika seseorang meninggalkan dosa dan hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Orang yang telah menerima pengampunan akan menunjukkan perubahan hidup, berlaku adil, hidup dalam kekudusan, dan memuliakan Tuhan melalui seluruh kehidupannya. Pengampunan Tuhan tidak menjadi alasan untuk terus hidup dalam dosa, melainkan menjadi dorongan untuk hidup semakin serupa dengan kehendak-Nya. Panggilan Tuhan itu masih berlaku bagi setiap orang hingga saat ini. Tidak ada dosa yang terlalu besar, sehingga kasih karunia Tuhan tidak sanggup mengampuni jika kita datang kepadanya dengan hati yang hancur dan bertobat. Jangan menyembunyikan dosa atau mengandalkan kebaikan diri sendiri. Datanglah kepada Tuhan Yesus dengan iman. Percayalah kepadanya, dan hiduplah setiap hari dalam ketaatan kepada firman-Nya. Tuhan sanggup mengubah hidup yang penuh noda menjadi kehidupan yang memancarkan kemuliaan-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan mengundang kami datang kepadamu,
meskipun kami adalah orang berdosa. Terima kasih atas pengampunan yang Tuhan sediakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah segala dosa kami, sucikan hati kami, dan mampukan kami hidup dalam pertobatan yang nyata, serta taat kepada firman-Mu setiap hari. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu di sepanjang hidup yang Tuhan beri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.